Yo, alright guys. Kali ini saham pada hijau ya. Ini pada naik-naik semuanya ini. Dan kripto juga terjadi kenaikan. Seperti Bitcoin juga kenaikannya terjadi di 82.500 ketika saya record video kali ini. Teman-teman, apa sebenarnya yang terjadi? Kita dipermainkan oleh Trump kah ini? Ataukah Cina juga ikut mempermainkan kita? Apa sebenarnya yang terjadi? Coba kita bahas melalui beberapa update berita ataupun analisis dari para pakar ya di video kita kali ini. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, ini update pertama setelah liburan panjang dan saya ucapkan terima kasih banyak sekali telah dinotif saya di kolom komentar ini videonya kapan gitu. Oke, teman-teman. Sebenarnya saya tetap aktif ya untuk memantau ini dan itu saya lakukan di Twitter dan ya saya nonton seperti kalian juga apa yang kalian lakukan. Kalian merasa tersiksa juga dengan penurunan ini, saya juga seperti itu. Beberapa bagian dari profit itu dicuri di koin-koin yang lainnya ketika kita invest kemarin. Akan tetapi teman-teman, disinilah kita bertahan di sini dengan segala macam cobaan. Iya, elah bahasanya ya. Oke, kita kembali ke materi kita di sini. Sebenarnya ini menarik ya. Trump ini benar-benar mempermainkan harga ini. Dia posting ini, this is a great time to buy. Dan ini dilakukan 3 jam sebelum dia mengumumkan untuk penundaan tarif selama 90 hari ke depan ini, teman-teman. Ini kayak kasih nafas ini 3 bulan ke depan ini. Jadi setelah semua drama yang bikin panik ya, saham Bitcoin ambruk, kemudian Bitcoin sampai tumbang ke ini level 74.000 beberapa hari yang lalu. Lalu sekarang ini beritanya adalah Trump ini drops tarif ke 10% untuk hampir semua negara kecuali Cina. Cina itu dapat pukulan 125%. Teman-teman, kenapa dia keras dengan Cina? Seperti kita katakan tadi, yang melawan itu adalah Cina dan betul-betul getol dia melawannya. Kalau kita lihat dari opininya Scott Adams, Cina ini kayak dia siap-siap mau melakukan economic suicide. Artinya Amerika bilang, ya kalau kamu melawan saya, ayo bareng-bareng, ayo kita mati bareng-bareng gitulah bahasanya dia. Gertakannya Trump. Akan tetapi drama ini kayaknya tidak selesai sampai di sini saja teman-teman. Dan bagian menarik dari konflik ini ya, sahabat Black Cuan, dari Watcher Guru di sini, 5,5 triliun itu dimasukkan atau masuk ke dalam US stock market today. Ini bagian menariknya dari Watcher Guru, yang artinya uang itu udah mulai dideploy lagi. Yang kalau kita kaitkan dengan M2 money supply yang pernah kita bahas beberapa kali ya di video ini, mengenai pergerakan dari M2 money supply dengan Bitcoin yang lagging di situ teman-teman. Itu kayaknya udah mulai mirip nih. Dan itu akan kita bicarakan nanti dari Rollpel ya, sudut pandang dari Rollpel juga di sini. Dan untuk sementara ini kita cukup dibikin tenang ya dari beritanya si Trump ini karena dia katakan I have authorized a 90-day pause. Dia mau pause nih selama 90 hari. Dampak dari berita ini seperti kita katakan tadi teman-teman, itu langsung menghijau, terjadi penghijauan di saham. Kalau di Bitcoin dia langsung juga terjadi penghijauan. Ini kita bisa lihat ya. Grafiknya itu langsung terjadi tiang listrik di sini. Akan tetapi masih lagging si Ethereum-nya teman-teman. Oke lah, nggak apa-apa. Ethereum-nya lagging dikit-dikit nggak apa-apa lah. Dia nyusul kok nanti bentar lagi. Dan kalau kita perhatikan di sini, salah satu dari saham yang kita lihat di sini untuk Nasdaq Composite itu, teman-teman bisa kalian lihat di sini tiang listriknya. Dia terjadi gains di sini 12,6%. Ini terbaik tertinggi yang pernah terjadi dan ini sebelumnya pernah terjadi di tahun 2001. Dan ini adalah yang kedua kalinya. Kalau 2001 itu terjadi kenaikan 14,17% dalam satu candle besar seperti ini, teman-teman. Oleh karena itu, Trump juga menyatakan bikin hijau ini terus-menerus. Jangan biarkan dia merah lagi. Itu kayak kode dari Trump, teman-teman, di sini.
Oleh karena itu juga saya mikir nih, kayaknya Scott Bessent ngomong juga di beberapa berita atau di beberapa media ya, bahwa penurunan yang terjadi kemarin-kemarin itu kayak memang disengaja gitu untuk mereka mendapatkan posisi beli. Jadi jahat juga kalau memang seperti itu skenarionya, teman-teman. Kita di kripto ini udah kepotong banyak sekali. Dan sekarang kalau kita melihat ke analisisnya si Bitcoin itu sendiri, teman-teman. Untuk sekarang ini, keadaan di Bitcoin ini dari indikator stokastik RSI yang benar-benar oversold di sini, kemudian RSI juga di sini yang sedang menguji support ya di area kuningnya dia di sini supaya kita tidak jatuh ke dalam bear market di sini, teman-teman. Diharapkan setelah kenaikan ke 80-an ini itu melanjutkan tren yang bagus untuk si Bitcoin ini, sahabat Black Cuan. Apabila kalian melihat ini hanya sebagai ngetes resisten saja sebelum dia akhirnya balik lagi turun ke bawah, coba kalian komen di kolom komentar ini. Saya ingin tahu pendapat kalian. Apakah benar kita akan lanjut rally atau ini hanya untuk jebakan saja? Kemudian kita ke Ethereum yang masih terjadi penurunan, yang sekalipun dia terjadi kenaikan tadi itu hanya di 1600 ya. Kalau sore tadi saya lihat dia masih di 1500, 1400. Meskipun ada berita dari SEC yang mengapprove di sini untuk spot trading dari Ethereum ini di approve ya di sini, teman-teman. Ternyata tidak juga membuat harga si Ethereum ini boost kencang sampai 1800 atau ke 2000. It takes time, akan butuh waktu. Menurut saya di sini akan butuh waktu, tetapi itu bukan hal yang tidak mungkin akan terjadi kepada Ethereum. Dan kita juga jangan salah-salah ya, teman-teman. Tidak hanya kaum-kaum plankton seperti saya yang goyang di sini, yang besar-besar, dompet besar juga. Ini dari Arkham juga terjadi penjualan nih untuk si Ethereum. Dan jualnya dalam posisi rugi lagi. Dan ada lagi di sini bahwa satu wallet yang diprediksikan possibly link, kemungkinan berkait dengan World Liberty juga menjual Ethereum-nya. Apakah itu benar demikian? Saya kira orang sekelas Trump ataupun Eric Trump dalam hal ini yang terus mengakumulasi Ethereum, menurut saya secara pribadi di sini hal itu tidak mungkin mereka lakukan. Mereka lagi in control sekarang ini, mereka bisa menggoyang-goyangkan market maunya mereka. Saya kira di sini teman-teman mereka tidak menjual. Kalaupun mungkin mereka menjual, itu adalah bagian dari strategi mereka menurut saya di sini. Dan untuk saya pribadi melihat kejadian ini, Ethereum ini memang sengaja ditekan supaya mereka banyak stok barang. Itu aja sih. Kemudian kita balik ke Rollpel ya. Seperti saya katakan tadi mengenai M2 money supply, pergerakan Bitcoin ke depan ini apabila skenarionya itu terjadi, teman-teman, maka pergerakan dari si Bitcoin yang warna pink ini akan mengikuti money supply yang sudah duluan terjadi kenaikan itu, teman-teman. Jadi dia memang lagging, ada sekitar 70 hari, ataupun analisis yang paling sering kita bahas itu Colin Talks Crypto, dia katakan analisis yang paling tepatnya itu adalah yang 90 hari ya, untuk korelasi antara pergerakan global money supply dengan si Bitcoin tersebut. Kemudian teman-teman menutup video kali ini dari Il Capo, saya menerjemahkan seperti ini. Kuartal kedua sampai ke September itu akan terjadi rally di Bitcoin ataupun di altcoins, akan tetapi tidak semasif yang terjadi di 2017 ataupun di 2021. Ini opini dari dia. Dan ini yang saya ingin sharing dengan kalian. Apakah mungkin apa yang dilakukan oleh Trump ini menunda krisis besar tersebut terjadi? Dan perang tarif ini hanya untuk awal-awal saja sebelum resesi yang sebenarnya akan terjadi? Karena banyak sekali ahli yang menyatakan bahwa resesi itu tampak semakin nyata di depan mata, seperti itu teman-teman. Dan yang menjadi menarik adalah, meskipun terjadi resesi seperti itu, ini akan menjadi ujian pertama dari si Bitcoin menghadapi keadaan Black Swan. Jadi semua skenario ini balik lagi ke analisa kita masing-masing, teman-teman. Saya tidak sedang menyebarkan ketakutan ataupun menyebarkan hopium dalam hal ini. Ini murni sebuah opini, analisa, ataupun skenario-skenario yang mungkin terjadi ke depan ini. Untuk altcoins ataupun portofolio kita, masing-masing kita sudah punya manajemen ataupun mengatur seperti apa porsi kita masing-masing, teman-teman.
Jadi teman-teman, semoga Cina dan Amerika ini bisa cepat damai. Penghijauan ini adalah awal yang bagus dan semoga seterusnya ini akan hijau terus seperti yang diinginkan oleh Trump. Kemungkinan besar dia akan terus menyuntikkan dana ini ke stock market supaya terjadi kestabilan ekonomi di dia. Kita ingat dia juga banyak di demo juga sekarang ini, banyak juga yang protes dengan si Trump sekarang ini di Amerika. Oke, jadi sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di update kita yang berikutnya, teman-teman. Terima kasih. Lagi-lagi saya ucapkan terima kasih telah memberi notif kepada saya di sini. In the meantime, let's enjoy the ride, guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.